Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak Muhammad Rizal selaku dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam offering A16. Selamat pagi juga kepada teman-teman sekalian. Pada pagi hari ini saya Felisa Dwi Mubarika akan mempresentasikan materi saya yaitu dinamika kebudayaan dan peradaban Islam. Yang pertama ada ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam, yang kedua kebudayaan dan peradaban Islam di masa silam, yang ketiga ada kemajuan iptek sebagai tantangan umat Islam, dan yang keempat ada jejak peradaban Islam dalam kebudayaan Indonesia. Ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam. Islam memandang bahwa baik ilmu sains maupun pengetahuan atau knowledge, keduanya bersumber dari Allah. Dialah Allah yang mengajarkan pada manusia, dan selain manusia, ilmu dari pengetahuan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 32 dan Quran Surah Al-Alaq ayat 5. Allah menurunkan wahyu, Al-Quran, dan hadis, dan menyediakan alam semesta sebagai sumber ilmu pengetahuan. Urgensi ilmu dalam Islam. Terkait dengan ilmu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia untuk senantiasa memikirkan apa yang ada di bumi, sebab berpikir merupakan awal memperoleh ilmu pengetahuan. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan derivasi bentukan dari kata fakara dan tafakara yang artinya berpikir sebanyak 19 kali. Integrasi ilmu, iman, dan amal. Dalam ajaran Islam, iman, ilmu, dan amal merupakan satu kesatuan yang utuh, yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Kedudukan dan tanggung jawab ilmuwan dibagi menjadi dua. Yang pertama A, keutamaan orang berilmu. Yang kedua B, tanggung jawab ilmuwan. Keutamaan orang berilmu. Dalam berbagi hadis, Rasul Allah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan keutamaan orang-orang berilmu, hadis-hadis tersebut diantaranya akan ditimbangi nanti pada hari kiamat tinta yang dipakai menulis para ulama dan darah para pahlawan yang mati syahid membela agama. Dari hadis riwayat Ibnu Abdil Bar. Tanggung jawab ilmuwan. Orang berilmu, baik yang disebut ilmuwan, ulama, ataupun saintis, ahli sains, adalah orang yang istimewa karena memiliki keahlian yang ia miliki. Keistimewaan ini menimbulkan konsekuensi tugas dan tanggung jawab, baik secara vertikal kepada Allah maupun secara horizontal kepada sama makhluk. Tanggung jawab ilmuwan. Karena orang yang berilmu adalah orang yang sangat istimewa, maka ia memiliki tanggung jawab tertentu, baik sebagai hamba Allah maupun sebagai warga masyarakat. Yang pertama, menyampaikan amanat Allah. Kewajiban seorang muslim tidak saja menerima atau menuntut ilmu, tetapi juga mengamalkan ilmunya dalam kehidupan dan menyampaikan amanat Allah kepada sama manusia. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-An'am, berilah peringatan dengan wahyu itu kepada mereka yang takut akan dihimpunkan kepada Tuhannya. Quran Surah Al-An'am ayat 51. Dalam Islam, orang yang berilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya sungguh tercela. Atau orang yang mengajak orang lain kepada kebaikan tetapi dia sendiri berbuat sebaliknya, orang yang demikian itu ditegur oleh Allah dalam Quran Surah Al-Syaf ayat 3. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa engkau mengatakan apa-apa yang tiada engkau kerjakan. Memelihara lingkungan alam semesta. Al-Quran menyuruh manusia untuk meneliti alam semesta agar mengetahui tanda-tanda kekuasaan Allah dan rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya demi kepentingan manusia sendiri. Dalam Quran Surah Luqman ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan dia tundukkan matahari dan bulan, masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Islam tidak mengingkari adanya kebebasan manusia untuk menggunakan ilmunya dengan syarat bahwa di dalam penggunaan itu tidak melanggar ketentuan-ketentuan Allah. Kebudayaan dan peradaban Islam di masa silam. Ditinjau dari sumbernya, kebudayaan Islam adalah seluruh aktivitas manusia yang secara inspiratif bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kebudayaan Islam adalah perwujudan dari akhlak yang berasal dari Al-Quran. Faktor-faktor penyebab kemajuan dan kemunduran. Sebab-sebab kemajuan umat Islam, menurut Badriyatim, periodisasi masa kemajuan umat Islam berlangsung antara tahun 650 hingga 1000 Masehi. Masa ini adalah masa 3 kekhalifahan. Yang pertama, Khilafah Rashidah, yang kedua Khilafah Bani Umayyah, dan yang ketiga Khilafah Bani Abbas.
Sebab kemunduran umat Islam. Setelah mencapai puncak keemasan, peradaban Islam kemudian mengalami masa kemunduran. Penyerbuan tentara Mongolia ke Baghdad yang dipimpin Genghis Khan dan Hulagu Khan pada pertengahan abad ke-13 memastikan keruntuhan peradaban Islam. Kontribusi ilmuwan Muslim klasik dalam kemajuan Barat modern. Pada saat itu banyak sekali ilmuwan Muslim yang menjadi pelopor perkembangan ilmu pengetahuan di banyak bidang seperti matematika, geometri, astronomi, fisika, kimia, kedokteran, IPA, farmasi, geografi, pelayaran, bahasa, sastra, dan lain sebagainya. Ilmuwan Islam yang pertama ada Jabir bin Hayyan. Jabir adalah seorang ahli kimia. Di antara temuannya adalah penemuan alat-alat kimia dari logam dan kaca, pemanduan antara asam hidroklorik senyawa garam dengan asam netrik, penemukan cara yang efektif untuk memurnikan logam dan menjaga besi karat, merumuskan cara pembuatan tinta dari sulfat besi yang dicampur emas untuk menggantikan tinta cairan emas. Muhammad bin Musa al-Khawarizmi, dia adalah seorang ilmuwan muslim, ahli matematika, dan dasar-dasar ilmu aljabar. Berikut ini adalah prestasi al-Khawarizmi. Yang pertama, di bidang matematika, al-Khawarizmi mengutip angka-angka India dan mengarang buku algoritma yang menjadi rujukan para ilmuwan, bisnismen, dan insinyur. Yang kedua, ada al-Khawarizmi merupakan ilmuwan yang menggagas aljabar dan memisahkannya dari ilmu hitung. Al-Kindi, Dr. Abdul Halim Muntasir menyatakan bahwa karya Al-Kindi mencapai 230 buku. Berikut ini adalah setengahnya ya dari 230 buku. Yang pertama ada dalam bidang astronomi, dia menyatakan dampak posisi planet pada keadaan di bumi. Dalam bidang ilmu alam dan fisika, Al-Kindi menyatakan bahwa warna biru langit bukanlah warna asli dari langit, melainkan pantulan dari cahaya lain berupa penguapan air dan butir-butir debu yang bergantung di udara. Selain itu, Al-Kindi juga banyak mengarang kitab dalam bidang teknik mesin, kimia industri, kimia logam, matematika, geometri, kedokteran, filsafat, farmasi, dan bidang musik. Ibnu Sina adalah ahli dalam bidang ilmu filsafat dan terutama kedokteran. Di antaranya prestasinya yaitu ia adalah ilmuwan yang pertama kali menemukan cara pengobatan dengan menyuntikkan obat di bawah kulit, menciptakan alat bantu pernafasan dari emas dan perak yang dimasukkan ke dalam kerongkongan. Ia sangat ahli di bidang kedokteran, misalnya ia menemukan adanya cacing ankylostoma, cacing filaria, penyebab penyakit gajah, pengobatan penyakit anak atau malignan antraks. Sabit bin Qurrah, nama lengkapnya adalah Abu Al-Hasan bin Marwan Sabit bin Qurrah Al-Harani. Dia dilahirkan di Haran pada tahun 221 Hijriah atau 836 Hijriah. Sabit adalah seorang penerjemah yang menguasai bahasa Arab, Suryani, Yunani, dan Ibrani. Sabit banyak mengarang buku dalam bidang astronomi, matematika, filsafat, dan geografi. Az-Zarqali menyatakan bahwa Sabit menulis 150 buku dalam berbagai disiplin ilmu. Kemajuan iptek sebagai tantangan umat Islam masa kini. Pandangan Islam terhadap kemajuan iptek. Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap ilmu pengetahuan. Hal ini sangat erat kaitannya dengan fungsi ilmu pengetahuan yang sangat penting bagi manusia. Merajut asa kebangkitan umat Islam di bidang iptek. Ada aspek internalnya dulu ya. Semangat bangkit dari keterpurukan umat Islam bisa dimulai dari potensi internal yang dimiliki oleh umat Islam. Umat Islam sebenarnya secara individual memiliki potensi besar untuk maju, namun secara kolektif umat Islam masih banyak memiliki kelemahan. Aspek eksternal, umat Islam seharusnya tidak menutup diri dari tradisi dan Islam dan ilmu yang akan datang dari umat non-Muslim, karena akal yang dimiliki oleh mereka yang non-Muslim pun pada hakikatnya adalah ciptaan dari anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Kerajaan-kerajaan Islam. Kerajaan Islam yang pertama kali berdiri di Nusantara adalah Kerajaan Samudra Pasai di pesisir timur Laut Aceh pada pertengahan abad ke-13 Masehi. Selanjutnya adalah Kerajaan Aceh yang terletak di daerah yang sekarang dikenal dengan nama Kerajaan Aceh Besar. Menurut Haji de Graaf, Aceh menerima Islam dari Pasai yang kini menjadi bagian dari wilayah Aceh. Raja pertama yang memerintah Kerajaan Aceh adalah Ali Mughayat Syah.
Di wilayah Jawa terdapat Kerajaan Islam Demak. Perkembangan kerajaan ini bersamaan waktunya dengan melemahnya posisi Raja Majapahit. Di bawah pimpinan Sunan Ampel Denta Wali Songo sepakat untuk mengangkat Raden Patah menjadi Raja Demak yang pertama. Selain itu ada Kerajaan Islam Pajang di Surakarta, Kerajaan Mataram Islam di Yogyakarta, Kesultanan Cirebon, dan Banten. Wujud peradaban Islam di Indonesia. Ada 3, yang pertama adalah biografi keagamaan. Di semua kerajaan Islam, penasehat-penasehat raja adalah para ulama. Yang kedua adalah ulama dan karya-karyanya. Yang ketiga ada arsitek bangunan yang tertuang dalam arsitektur masjid-masjid di Indonesia. Jejak peradaban Islam dalam kebudayaan Indonesia. Dari hasil pengamatan terhadap peradaban Islam di Indonesia, terlihat jelas adanya akulturasi budaya Islam dan budaya lokal yang melekat pada bentuk-bentuk kebudayaan. Islam masuk ke Indonesia secara damai dengan cara menanamkan ajaran Islam pada esensi batin dari sebuah peradaban tanpa merusak budaya yang telah mengakar di masyarakat. Demikian presentasi dari saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.